You're listening to Radio Silaturahim for United Islam. Saatnya kita ikuti tahsin tilawah Al-Quran hanya di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita di acara Tahsinul Quranil Karim. Yang insya Allah kita akan melanjutkan daripada surah Ghafir, dari mulai ayat 41 sampai 44. Sekali lagi tahsin kita yaitu surah Ghafir ayat 41 sampai 44. Bagi yang sudah mempersiapkan tahsin tilawahnya, kami persilakan untuk bergabung. Falyatafaddal mashkura. Gimana? Ini bunyi. Udah on air padahal. Udah. Ya, mohon maaf jika ada gangguan teknis ya. Kami akan bacakan saja. Nanti kalau sudah ada yang bisa masuk, baru kita mulai. Ya, sekali lagi, Ghafir 41 sampai 44. Kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Baik, kami akan uraikan daripada hukum-hukum tajwid dari surah Ghafir ayat 1 sampai 44 atau sampai 45 ya. Ya, wa ya qaumi, huruf wa di sini tidak memiliki hukum. Ya, huruf ya dibaca mad asli ataupun mad tabi'i 2 harokat, tidak kurang tidak lebih. Kemudian qaw ini dibaca lin tanpa mad ya, lin tanpa mad. Kenapa kita harus menyebutkan hukum lin meskipun tidak ada mad? Bisa nih Pak ya. Karena kalau tidak ada lin atau kalau tidak menyebutkan lin, nanti dikiranya dibaca mad. Jadi lin itu hanya terjadi di akhir kata. Hanya terjadi di akhir kata. Seperti wa amanahum min khawf. Ya, sudah bisa sepertinya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu Hajah. Ayat 40 pasatnya. 41 sampai 44 ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan tad'unani li'akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmu wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar la jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa anna maraddana ilallah
ilallahi wa annal musrifina hum ashabun nar. Sampai mana maksudnya? Satu lagi. Fatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja. Ya, kita lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Nin. Ya, silakan langsung saja, Nin. Assalamualaikum. Ya, langsung saja, Nin. Suaranya delay ya. Ustaz belajar ngaji, iya. Ya, mangga, silakan. Ya, ada suara Ustaz kecil. Mulai ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati ya Ustaz. Ya, ilan najati wa tad'unani ilan nar. Tad'unani li'akfuru billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmu wa ana ad'ukum ila azizil ghaffar. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa annama raddana ilallah wa annama raddana ilallahi wa annal musrifina hum ashabun nar. Fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibadah. Sadaqallahul azim. Bentar Ustaz teh kuping diantos koreksi di YouTube berapa amin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Koreksinya cuma satu atau dua nih ya. Pertama, wa ya qaumi. Jadi dibaca qau bukan qaumi tapi qaumi. Terus kemudian ayat terakhir wa ufawwidu amri, wawunya kurang tebal. Wa ufawwidu amri ilallah. Ya, barakallah. Kita lanjut. Silahkan, masih di Ghafir ya, 41 sampai 44. Ya, mohon maaf kalau ada kendala teknis ya. Kita lanjutkan membahas hukum-hukum tajwid. Wa ya qaumi, kita tadi sampai ke hukum bacaan lin ya. Qau. Jadi bukan qau ya, cukup dicengkokkan saja. Qau. Wa ya qaumi. Ma, insyaallah ya. Semua yang fathah ketemu alif, dhammah, ketemu waw, kasrah, ketemu ya, itu adalah tabi'i atau asli dua harokat.
Mali. Ya, tanda bendera akan tetapi bertemu hamzah yang beda kata. Yang jelas ketika ada tanda bendera, jadi sebetulnya bendera itu bahasa kita ya. Tanda bendera itu aslinya tulisan mad. Tulisan apa? Tulisan mad yang artinya panjang. Akan tetapi tulisan mad tersebut kemudian disesuaikan sehingga terjadilah tanda seperti bendera berkibar. Itu bacanya mad ya. Sekali lagi, tanda panjang yang mirip bendera berkibar itu bukan sekedar tanda biasa, tapi ada asal usul penandaan tersebut, yaitu berasal dari kata mad yang artinya panjang. Baik, ada ini dibaca qalqalah. Karena terletak di tengah, maka dia dihukumi qalqalah kecil atau sughra ya. Ada. Jadi jangan sampai pantulannya itu tawallud atau ada nabroh. Nah, yang seperti itu kebesaran. Cukup ada. Berikutnya au. Nah, ini yang seperti kita bahas, yaitu tabi'i atau asli. Kum'i. Nah, jadi memnya dibaca izhar ya. Dan tidak boleh mantul, karena sebagian ada yang membaca mim dan nun sukun itu mantul-mantul. Kum'i, ana amata. Baik. Jadi bukan kum'i, tapi kum'i. Ad'ukum ila ya, ilan najati. Ila yang tadinya dibaca mad tabi'i, berhubung dibaca wasal atau dibaca sambung, maka dia tidak jadi panjang, tidak jadi mad. Ya, sehingga kaidah setiap ada dua huruf atau lebih berjajar, maka yang dibaca huruf akhir. Ilan najati itu yang mati atau yang sukun hurufnya ada 4. Ya. Ya, yang pertama adalah ya pada kata ila, ilaya atau alif ya, alif bengkok pada kata ila, kemudian hamzah wasal, kemudian lam, kemudian nun ya. Itulah 4 huruf pada kata ilan naja yang mati secara berjajar. Maka kaidahnya dibaca paling akhir yaitu nun, langsung ke huruf nun. Ilan najati. Ya, ini sebagian Al-Quran tertulis seperti najawa. Seperti apa? Najawa. Ya. Jadi, ketika ada alif di atas waw, maka kita jangan buru-buru membaca wa. Karena ada 2 ketentuan. Pertama, tidak ada harokat pada wa. Yang kedua, taknya marbutah. Jadi kalau di atas wawu itu tidak ada harokat dan huruf taknya itu marbutah, maka jangan dibaca wa. Akan tetapi dibaca najati. Ilan najati. Najati bukan najawati. Baik, watad. Tadi sudah ya. Qalqalah sughra au tabi'i nani ila, yaitu mata apa? Majaiz, sama dengan mali yang pertama tadi. Majaiz munfasil 4-5 harokat, sama dengan bacaan mad wajib muttasil. Ilan nar itu kalau mau dibaca alnya itu adalah asyamsiyah. Jadi alnya mudgham. Mudgham itu artinya melebur ya. Disebut idgham syamsi atau asyamsiyah.
An-nar, setiap nun dan mim bertasydid adalah gunnah musyaddadah. Kemudian nar itu adalah arid lisukun, arid lisukun. Tad'unani, tad'unani, ya, sama kayak di awal. Qalqalahu, idgham mad asli atau tabi'i. Nani adalah tabi'i juga, ninya liakfura. Huruf kaf itu jangan dibaca mantul, tapi dihameskan, dikeluarkan saja udaranya. Ya. Liakfura billahi. Semua lafaz Allah itu memiliki 3 hukum, ya. Pertama sudah pasti adalah asyamsiyah billahi. Yang kedua, dibaca tebal atau dibaca tipis seperti itu. Namun kalau diawali dengan kasrah, billah seperti bismillah, maka dibaca tarqiq, ya. Tarqiqur ra, menipiskan bacaan ra. Jadi dibaca lam biasa. Namun ketika diawali fathah atau dengan dhamma, maka menjadi Allah, gitu ya. Nah, membaca Allah ini perlu diperhatikan, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kita baca Allah masih ada yang seperti huruf waw, Allah, gitu ya, Allah. Jadi wawunya itu samar antara lam dan waw, mohon maaf, lamnya itu samar antara lam dan waw, ya. Jadi kita fokus saja dengan makhraj lam, yaitu yang keluar dari ujung lidah, ya. La ketika ditebalkan menjadi lo. Hanya saja karena sifat lam itu inhiraf, suara itu keluar dari sisi kanan atau sisi kiri, jadi bukan dari depan. Allah, maka terjadi seperti itu. Kalau tidak membaca dengan inhiraf, kita bacanya medok nanti, Allah. Jadi bukan Allah, tapi Allah, gitu ya, Allah. Baik. Kemudian hukum yang ketiga daripada lafzul jalalah, nama lain daripada lafaz Allah itu adalah lafzul jalalah. Sebuah lafaz yang agung, yang besar, yang suci, ya, yaitu mad tabi'i. Namun ketika dia waqaf, ya tentu menjadi arid lisukun. Wa ush. Nah, ush ini kebanyakan bacanya kurang tafasyi. Kurang apa? Tafasyi. Wa ush, ya. Wa usyrika bihi. Hinya silah qasirah. Ya, namanya saja mad silah. Mad sambung berarti dia hanya berlaku ketika nyambung. Namun ketika waqaf tidak jadi mad. Ma tabi'i, laisa dibaca lin, ya. Jadi yang dibaca lin itu ada 2. Setiap ya atau wawu yang didahului harokat fathah. Laisa li tabi'i bihi, sama silah qasirah 2 harokat. Ilmu. Ingat, lam di sini jangan dibaca qalqalah, aile, enggak. Tapi dibaca izhar, ilmu. Jadi begini ya Bapak Ibu, izhar itu tidak harus nun sukun dan tanwin ketemu huruf yang 6, atau mim sukun ketemu huruf selain mim dan ba. Yang namanya izhar itu memperjelas bacaan sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Itu namanya izhar, ya. Jadi izhar itu lebih umum, memperjelas bacaan setiap huruf berdasarkan makhraj dan sifatnya.
Nah, berarti kalau kita bacanya ilmu, alhamdulillah, itu bukan dibaca izhar, namun dibaca qalqalah. Dan lam itu tidak memiliki sifat qalqalah, ya. Nah, jadi dibaca ilmu, jadi jangan aile. Ya, kita suka baca mantul, ya. Jadi bukan ilmu, tapi ilmu. Baik, berikutnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yang harus diperhatikan adalah dengungnya. 2-3 harakat. Wa ana ad'ukum. Semua kata ana yang artinya saya ketika dibaca sambung maka pendek, bukan ana tapi ana ad'ukum. Namun ketika waqaf ana dibaca 2 harakat, ya. Baik, ada mulai masuk ini. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa? Umi Abdul Aziz, Pak Ustadz. Ya, Umi Abdul Aziz, Masya Allah, silakan. Belajar Pak Ustadz ya. Ya, silakan. 41-44. Iya. Wa ya qaumi Pak Ustadz ya. Betul. Wa ya qaumi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi mali ad'ukum dari mana Pak Ustadz nih? Langsung ad'ukum ilan najati. Ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Tad'unani li akfara billahi wa usyrika bihi ma laysa li bi ilmu wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. La jaram annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watu fid dunya wala fil akhirah. Dari mana Pak Ustadz? Langsung wa annama raddana ilallahi wa annal musyrifina hum ashabun nar. Fatatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Sadaqallahul azim. Syukur Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Umi Abdul Aziz ya. Jadi yang namanya tahsin itu tujuannya adalah ngalusin, ya. Kita menghalusi bacaan, memperbaiki. Nah, usahakan bacanya itu pelan-pelan saja ya. Nah, jadi tidak usah baca terlalu buru-buru. Pelan-pelan saja, seolah-olah kita membaca per huruf, seperti itu. Itu tujuan daripada tahsin. Baik Bapak Ibu ya, karena memang rada gangguan ini. Ini bebas ya. Kalau seandainya ada yang mau tanya tentang tajwid, kalau mau baca itu juga bisa. Halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, silakan. Alhamdulillah nih bisa masuk nih Pak Ustadz. Oh bisa ya, silakan. Saya Ibu Eti dari Ciracas. Ya, silakan Ibu Eti. Ya, alhamdulillah nih bisa masuk. Belajar Pak Ustadz ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Tad'unani
billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmu wa ana ad'ukum. Nah, tadi sudah kita bahas. Kalau dibaca lanjut, pendek ya. Wa ana ad'ukum. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. La jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya dari mana Pak Ustaz ni? Laisa lahu